Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Aswandi, NPM 17630320 dari kelas 6D. Yang pertama ada siklus pengembangan sistem, disebut juga System Development Life Cycle atau SDLC. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Banyak ragam kerangka kerja berdasarkan pengembangan SDLC yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Beberapa contoh metodologi pengembangan perangkat lunak yang tersedia antara lain waterfall, prototyping, incremental, spiral, dan RAD. Terus yang kedua, perencanaan sistem. Pada tahapan ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas, pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan untuk dan disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Pada tahap ini direncanakan dari aspek teknis, sarana prasarana yang dipergunakan untuk pengembangan sistem, aspek ekonomi, anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem, dan aspek sumber daya manusia, siapa yang akan mengembangkan manajemen puncak, analisis, dan programmer, dan siapa sasaran dari sistem yang dikembangkan. Terus yang ketiga, analisa sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuangan, keuntungan. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada tahap ini. Profesional sistem mewawancarai calon pemakai dan bekerja sebagai pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. Selain itu, analisis juga akan menguji kelayakan sistem dari aspek ekonomi, teknis, dan SDM sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Terus yang kelima adalah desain atau perancangan sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form-form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Akhir tahap ini laporan rancangan sistem secara detail dihasilkan. Tahap ini sistem yang masih dalam bentuk konsep diwujudkan dalam bentuk desain, siapa pengguna dan apa hak dan wewenang pengguna. Semua kebutuhan yang sudah dikumpulkan disusun satu persatu. Semua komponen baik manajemen, analisis, dan programmer bekerja sama mewujudkan konsep tersebut. Nah, itulah presentasi dari saya tentang tugas testing dan implementasi. Sekian dan terima kasih.